Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 Nusantara. Selamat pagi dari waktu Arab Saudi. Saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji di Dakar, Madinah. Seperti kita ketahui bersama, menurut laporan Sisko Hat per hari ini ada jemaah yang telah datang di Arab Saudi melalui bandara Madinah, yakni adalah sekitar 94.000 dari 242 kloter atau 46% dari total jemaah haji Indonesia, yakni 203.000 jemaah. Jemaah yang telah didorong ke Mekah mencapai 27.000 dan 4.691 jemaah yang sedang dalam perjalanan. Beberapa jemaah memang sedang mengalami kondisi yang kurang baik sehingga masih dirawat di KKHI. Untuk itu saya sedang bersama dengan Profesor Dr. Aswadi Suadi selaku konsultan ibadah haji, Prof, ya. Ya. Untuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diambil terhadap jamaah-jamaah dan kemudian apa yang harus jamaah lakukan ketika tiba di Madinah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin bisa disampaikan, kemarin kan Profesor mengunjungi KKI dan melihat beberapa jamaah yang sedang sakit dan waktunya sudah untuk bergeser ke Mekah. Kebijakan yang diambil seperti apa, Prof? Ya, kebijakan dari pemerintah menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi konsultan ibadah haji adalah mengunjungi jamaah yang berada di rumah sakit di KKHI, Klinik Kesehatan Indonesia di Arab Saudi atau di Madinah ini. Tentunya kita sudah berupaya secara maksimal untuk mengedukasi jamaah yang sedang sakit, baik itu sholatnya maupun kesehatan mentalnya kita perkuat. Dan ini tentunya kita harus mengembalikan posisi sehat jamaah ketika keberangkatannya. Jaga kesucian, jaga kesehatan sejak dari rumah, sehingga di sini ini kalau ada sakit jangan sampai sakit itu menjadi kendala tercapainya tujuan pelaksanaan ibadah haji. Kita berdoa bersama sekaligus dengan tenaga dokter dan juga perawat semuanya. Kita juga minta izin untuk doa bersama, dan ini adalah diperkenankan, diapresiasi oleh para dokter dan perawat. Di sini kemudian jamaah haji juga mengapresiasi, sangat senang kedatangan kita karena sesama bangsa Indonesia yang berada di tanah air di Saudi Arabia ini demi untuk kelangsungan ibadah. Yang sakit ya kita terima sebagaimana adanya, senantiasa menyempatkan diri untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kesehatan dan kelancaran untuk kelangsungan ibadahnya. Prof, ini kan ada kebijakan bahwa jamaah yang sakit dan risti itu diperbolehkan mengambil mikot hanya dari di atas kendaraan, Prof. Ini seperti apa, Prof? Ya, para jamaah yang sudah waktunya didorong diberangkatkan ke Mekah, tentunya ini kita perkuat melalui niat. Kita tuntun dengan niat, dan niat itu adalah isyrot, bersyarat. Jadi kita ajarkan dalam bahasa Arab, labbaik Allahumma umratan wa akhramtu biha, in habasani habisun famahalli haitsu habasani. Maksudnya itu adalah saya berniat melaksanakan umroh wajib, jika di tengah jalan kemudian itu tidak menemui jalan yang baik atau ada halangan yang permanen sehingga menghalangi perjalanan haji, maka disitulah tempat tahalulnya. Ini kemudian didorong bersama-sama menggunakan ambulan tanpa berhenti di Bir Ali. Ya, dari KKHI itu aja langsung diberangkatkan, karena sesungguhnya ini adalah mengutamakan untuk keselamatan jiwa jamaah haji. Prof, menurut data Sisko Hat per hari ini ada 13 jamaah yang wafat, Prof. Ini mungkin ada kebijakan khusus untuk beliau yang sudah wafat ini seperti apa, Prof? Ya, tentunya jamaah haji yang wafat
sejak dari embarkasi sampai sebelum wukuf di Arafah itu yang sudah wafat itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah, akan dibatalkan. Dan para petugas sejak dari Indonesia ini sudah didaftar, harus siap menjadi pembatal orang-orang yang udzur dan sampai mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala wafat di Arab Saudi sebelum wukuf. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membatalkan. Jadi seluruh keluarga, seluruh jamaah tidak usah khawatir bagi orang-orang yang sudah wafat ini tentang hajinya. Hajinya ini akan dibatalkan sesuai dengan tuntunan dari manasik haji yang diterbitkan oleh pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2025 ini. Prof, untuk terakhir ini kan masih ada beberapa gelombang yang datang ke Madinah, Prof. Mungkin ada himbauan untuk jemaah yang baru datang, Prof. Ya, untuk jamaah yang baru datang tentunya memiliki niat yang tulus, harapannya adalah lancar, harapannya adalah sukses semuanya, harapannya bisa kumpul dengan semuanya, tetapi kita itu punya rencana. Kejadian-kejadian yang di luar kemungkinan atas skenario Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan-kemungkinan yang tidak sejalan dengan rencana kita, insya Allah itu harus dihadapi dengan lapang dada, karena ini merupakan situasi yang real yang kita jalani, dan ini tentunya ya semuanya tidak nyaman, tetapi insya Allah ada hikmah di balik realitas itu, dan hikmah itu insya Allah melebihi apa yang kita rencanakan, nilai kebaikannya. Baik, terima kasih, Prof. Demikian laporan kami dari Madinah, Arab Saudi, kembali ke studio.